Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah hari ini baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Bagaimana Bu Sulfa? Ya Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya Pak ya tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya pagi kali ini. Begini Pak, saya mau matur. Saya minta waktu kita ngobrol sebentar nggih Pak, barangkali 10 sampai 15 menit. Iya. Gini Pak, saya mendapatkan tugas dari CGP untuk memenuhi tugas di LMS untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai masalah yang pernah jenengan hadapi selama menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah selama ini, untuk dapat kita sharing atau mungkin bertukar pengalaman Pak dengan saya. Oke, monggo. Nanti insya Allah akan saya jawab sesuai dengan yang saya mampu dan sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kami. Monggo, Bu Sulfa. Terima kasih nih Pak. Kita mulai nih. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah Bapak pernah mengalami dilema etika atau mungkin permasalahan di mana Bapak pernah menghadapi benar salah gitu Pak? Oh gitu ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Sulfa telah hadir di SD Negeri 3 Bungu untuk memberikan sebuah wawancara kepada kami sebagai wakil dari sekolah SD Negeri 3 Bungu. Akan saya jawab semampu saja nggih, Bu Sulfa nggih. Iya Pak, kita ngobrol santai tentang dilema etika nggih. Mungkin kalau tidak salah dilema etika itu yang pernah saya dengar. Istilah ini memang baru saja saya dengar dan memang bagi kalangan umum ini memang masih asing termasuk saya. Tetapi saya gambarkan dilema etika itu kemungkinan kita dituntut untuk mengambil salah satu keputusan dan pilihan yang kita harus putuskan itu kedua-duanya mungkin benar. Ini yang dinamakan dilema etika. Betul seperti itu? Itu Bu Sulfa? Betul Pak, iya betul sekali. Nah, kalau jenengan tadi kan mengatakan bahwa dilema etika yang pernah jenengan alami adalah di mana panjenengan pernah mengambil suatu keputusan di mana kedua-duanya berada pada posisi benar, kan seperti itu. Ya. Nah, contohnya Pak, apakah contoh dari permasalahan tersebut kira-kira apa Pak? Mungkin salah satu bisa dijelaskan? Iya Pak. Bu. Karena memang di sekolah itu tentu saja masalah itu memang selalu ada dan kadang memang terjadi dan kita tidak bisa pungkiri. Masih banyak masalah-masalah sebenarnya, tetapi untuk yang masalah serumit seperti dilema etika tersebut mungkin saya bisa berikan contoh. Di SD Negeri 3 Bungu ini untuk kemarin sekitar tahun 2022 itu banyak anak-anak itu sudah pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Nah ini merupakan masalah bagi SD Negeri 3 Bungu karena di sisi lain naik sepeda motor bagi anak-anak yang belum saatnya, belum umur, masih kelas 3 sampai kelas 6 ini juga berdampak bahaya, mungkin juga akan terjadi. Tetapi karena domisili anak-anak SD Negeri 3 Bungu ini rata-rata jauh dari sekolah, ada yang 2 kilo, ada yang 2,5 kilo, dan tentu saja jika berjalan kaki di era seperti ini, sepertinya anak-anak ini
malas untuk berjalan dan orang tuanya juga kasihan, sehingga orang tuanya itu mengizinkan anaknya dan meminjamkan motor untuk dikendarai anak tersebut ke sekolah. Nah, ini kemarin sempat menjadi pikiran. Jika kami melarang, karena memang anak ini aturannya memang belum bisa naik sepeda motor, belum diizinkan. Tetapi jika dilarang, kasihan anak-anak, karena ini juga sama pentingnya. Kalau anak-anak ini tidak naik sepeda motor, sedangkan orang tuanya tidak semua sempat untuk mengantarkan anak-anaknya, karena ada yang harus pergi pagi ke tempat kerja. Misalnya sekarang sudah bekerja di pabrik rata-rata, sehingga tidak bisa mengantar anaknya. Akhirnya anaknya diizinkan untuk mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang dilema etika yang panjenengan alami, yaitu di mana anak SD sudah diperbolehkan naik sepeda motor, tetapi di satu sisi anak tersebut Ada larangan. Ada larangan di sisi lain karena jarak yang jauh, oke, sehingga mengharuskan mereka untuk naik sepeda motor untuk mempercepat waktu juga mungkin kali ya Pak. Nah, menurut Bapak ini langkah apa yang Bapak ambil dalam keputusan tersebut sebagai seorang pemimpin? Mungkin ada langkah-langkahnya Pak, atau strategi yang Bapak terapkan? Melihat kejadian seperti ini, karena kemarin juga terjadi anak itu jatuh dan bertabrakan dengan pengendara lain, dan ini menimbulkan anak itu luka. Ini benar terjadi, Bu Zulfa. Akhirnya melihat keadaan dan kondisi seperti ini, kami berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalah ini dan supaya anak-anak tidak mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Akhirnya saya mengajak kepada teman-teman guru untuk membahasnya dan mengajak beliau untuk rapat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tetap Bu Zulfa, masalah memang selalu saya bahas bersama dengan teman-teman guru agar bisa sepakat bersama-sama dan keputusan ini nanti bisa disampaikan kepada masyarakat dan orang tua secara bertanggung jawab. Akhirnya disepakati karena ini sama-sama pentingnya, tetapi jika tetap memperbolehkan anak untuk naik sepeda motor sendiri ke sekolah, ini resikonya lebih banyak, resikonya lebih besar dibanding dengan kita melarang anak-anak dan anak-anak akhirnya agak kesulitan ke sekolah jika tidak diantar oleh orang tuanya. Tetapi ini resiko yang paling kecil, sehingga setelah disepakati maka kami membuat edaran kepada wali murid agar larangan untuk naik sepeda motor ke sekolah sendiri bagi anak sekolah, terutama anak SD ini, tidak diizinkan. Dan alhamdulillah surat edaran sudah disampaikan kepada orang tua, dan mulai hari itu berikutnya anak-anak sudah tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah lagi, Bu Zulfa. Alhamdulillah ini sudah diterima oleh masyarakat dan wali murid. Iya, bagus sekali ya Pak. Ternyata strategi yang Bapak terapkan yaitu dengan cara musyawarah dengan rekan guru dan juga wali murid gitu ya. Nah, kemudian Pak, dalam musyawarah tersebut itu kira-kira kapan Pak dilaksanakan? Apakah setelah itu langsung dilaksanakan atau beberapa hari atau beberapa bulan kemudian? Untuk pelaksanaan musyawarah, Bu Zulfa, dari pengalaman yang sudah saya alami,
musyawarah itu memang materi-materi apa yang nanti saya bahas, ajak bicarakan bersama, itu saya kaji, saya saya dalami, kita cari kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan dari efek Ya. dari itu. Setelah saya mendalami, menelaah, baru saya ajak teman-teman untuk berbicara, untuk bermusyawarah dengan saya secara pendahuluan bicara atau sampaikan kepada bapak atau ibu guru yang di sini mungkin paling punya kompeten dan punya kebijakan yang semestinya dan mungkin bisa menerima. Dan setelah saya punya teman guru yang sudah sepakat, nanti baru saya sampaikan kepada teman-teman yang lain dalam rapat bersama-sama satu sekolah. Ada dari bapak ibu guru kelas, guru mapel, serta tenaga kependidikan. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi ada waktu yang ditentukan dan juga mempunyai rencana yang telah sebelum melakukan suatu keputusan. Nah, pada saat Bapak melakukan suatu keputusan tersebut, adakah kendala-kendala Pak yang panjenengan hadapi selama pengambilan keputusan? Kalau kendala itu memang kadang terjadi, Bu Sulfa. Dimanapun yang namanya halangan, kendala, tidak setuju, itu kadang-kadang memang terjadi. Tetapi strategi saya dengan teman-teman guru ini tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Sulfa bahwa kami memanfaatkan teman yang memang betul-betul berkompetensi, yang betul-betul memang punya tanggung jawab dan betul-betul punya pengaruh di dalam sekolah. Bapak atau ibu yang punya kompeten seperti ini memang saya pegang teguh dan saya jadikan istilahnya sebagai penguat pendapat saya agar nanti bisa melaksanakan apa yang sudah kami putuskan. Meskipun seperti yang disampaikan Bu Sulfa, ada beberapa halangan, ada beberapa yang mungkin tidak menerima, tapi akhirnya karena kita juga perlu bantuan teman yang lebih berkompetensi, akhirnya bisa berjalan dan alhamdulillah segala keputusan rapat bisa dilaksanakan bersama. Oh, bagus sekali, luar biasa sekali ya Bapak. Ya, jadi kendala apapun bisa teratasi dengan adanya kolaborasi dan juga sebuah tim yang solid ya Bapak ya. Insya Allah. Oh iya, luar biasa sekali Pak. Ini adalah suatu pengalaman yang harus saya terapkan nantinya gitu nih Pak. Nggih. Dari semua hal yang kita bicarakan Pak, apakah adakah seseorang atau mungkin guru, teman sejawat atau mungkin wali murid yang bisa membantu dalam rencana Bapak? Untuk membantu rencana yang pengambilan keputusan tadi. Iya, tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Sulfa. Langkah saya itu kadang-kadang ada masalah-masalah yang begitu rumit. Mungkin kalau saya sampaikan langsung di forum rapat, mungkin karena materi belum bisa dipahami dan semuanya belum tentu bisa menyelami. Di awal sebelum kita sampaikan di forum, ini sudah saya sampaikan kepada salah satu guru atau tenaga yang lain, bapak atau ibu, dan saya sampaikan dan saya minta pertimbangannya. Setelah saya mendapatkan pertimbangan secara intern dan ada kesepakatan saya dengan beliau, ini memang
yang saya jadikan pedoman dan nanti akan saya sampaikan bersama-sama di forum Surfa. Ini memang seperti itu. Saya tidak berani langsung bahan mentah langsung saya sampaikan begitu. Nanti kalau saya tidak mempunyai rencana keputusan sendiri, nanti mungkin musyawarah ini tidak bisa mencapai titik kesepakatan. Ya, berarti ada yang membantu ya Pak ya, teman sejawat dan juga rekan guru yang lain. Ternyata kita sudah di penghujung waktu ini Pak. Nah, satu pertanyaan lagi, yaitu dari yang telah panjenengan sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat panjenengan ambil dari sebuah keputusan tersebut? Pembelajaran yang saya ambil dalam sebuah keputusan, di mana keputusan itu memang sudah sesuai dengan hasil yang kami musyawarahkan, maka untuk keputusan-keputusan atau kesepakatan yang sudah disetujui bersama, kami memang menegaskan agar keputusan yang sudah disetujui ini memang betul-betul dilaksanakan, betul-betul dijalankan oleh Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan, atau berlaku juga untuk anak-anak, untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang sudah diatur di dalam kesepakatan rapat. Begitu. Sepertinya kira-kira seperti itu, Bu Zulfa. Ya, terima kasih Pak. Sebuah wawancara yang sangat bagus sekali, sangat menginspirasi bagi saya. Semoga Bapak sukses dalam menjalankan kepemimpinannya yang ke depan. Terima kasih. Untuk kedepannya mungkin kita bisa sharing-sharing lagi Pak di lain waktu. Oke, insya Allah. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Bu Zulfa sudah berkenan hadir di sini untuk memberikan wawancara sekaligus usulan atau pendapat yang mungkin membangun bagi kami, khususnya untuk SD Negeri Ciganungu. Dan mungkin dari jawaban-jawaban yang saya sampaikan kepada Bu Zulfa mungkin kurang pas atau tidak berkenan, atau ada jawaban yang lebih bagus lagi sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi ini memang pengalaman yang saya alami dan asli, tidak bisa menggunakan teori-teori seperti yang Bu Zulfa laksanakan di pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Ini sudah masuk. Iya, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin bisa bincang-bincang lain kali ya Pak. Iya, terima kasih. Makasih Pak Yate. Mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi ibu bapak semua.
Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.